Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Alaikum bitaqwallahi azza wa jal fi sirri wal alan. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala amarana an nattaqiyahu haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bertemu kembali di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu. Kita masih membahas terkait dengan tafsir dari surat Al-Fatihah yang ditafsirkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang lalu telah kita sebutkan ya tafsir dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari segi susunannya secara asal adalah na'buduka wa nasta'inu bika. Kemudian didahulukan objek maf'ul bih ya menjadi iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Yang tadinya objek pada asalnya di belakang ya setelah fi'il. Jadi fi'il, fa'il, pekerjaan, kemudian pelakunya, kemudian objeknya maf'ul bih. Nah, dalam ayat ini objek didahulukan. Iyyaka na'budu. Sehingga ya di sini maknanya lebih khusus. Ya. Hasr. Maknanya lebih khusus, yakni hanya beribadah kepada Allah. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ya, dan ibadah itu adalah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rasa cinta dan pengagungan. Kita tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankannya, dan terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkannya. Hal itu dilakukan karena rasa cinta kepada Allah dan mengagungkannya. Ya. Kemudian juga
sering sekali Allah Subhanahu wa taala sebutkan antara ibadah dengan isti'anah. Ya, menyebutkan dalam sebuah ayat termasuk di dalam surat Al-Fatihah ini penyebutan ibadah kemudian diiringi dengan isti'anah, yang mana isti'anah artinya meminta pertolongan. Ya, meminta pertolongan kepada Allah. Talabul aun, ya, bertawakal kepadanya. Hal ini karena ibadah ya itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidaklah seseorang bisa melaksanakan ibadah kecuali karena dibantu dan ditolong, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah diriku, a'inni, tolong diriku, ala dzikrika, untuk senantiasa mengingatmu, wa syukrika, dan mensyukurimu, wa husni ibadatik, dan baik dalam beribadah kepadamu. Ya. Kemudian juga telah kita sebutkan terkait dengan pembagian isti'anah. Ada yang khusus hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada isti'anah yang bermakna ta'awun, saling tolong menolong dalam hal duniawi ataupun syafaat, rekomendasi, ya. Itu juga termasuk ta'awun, baik materi, ya, ataupun dengan pertolongan, ya. Hal ini didukung oleh ayat lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Hendaklah kalian saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Oleh karena itu, ya, seseorang dibolehkan juga meminta pertolongan kepada makhluk dengan syarat, ya, orangnya ada, ya, masih hidup, hadir, ya. Nah, hadir artinya bisa mendengar langsung apa yang kita minta pertolongan darinya. Ya, orangnya ada tapi ya bukan ya tidak bisa kita ajak bicara secara langsung, ya. Nah, ini juga termasuk kesyirikan kalau misalkan ya meminta kepada orang gaib, artinya orangnya tidak hadir, tidak bisa diajak bicara, ya. Nah, jadi orangnya harus ada, harus hadir, kemudian mampu untuk melaksanakannya. Syarat yang kedua, dia mampu untuk melakukannya, ya. Membantu mengantarkan, ya, ke suatu tempat, membantu untuk membawakan barangnya, ya, membantu membersihkan rumahnya, atau hal-hal yang bisa dilakukan. Ya, adapun hal-hal yang tidak bisa dilakukan maka itu juga termasuk kesalahan. Ya, meminta kepada seseorang, apalagi dalam hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kita lanjutkan pada malam hari ini dengan ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, berilah kami petunjuk. Tunjukilah kami as-siratal mustaqim, pada jalan yang lurus. Ya. Sirat, kata Syekh, memiliki dua bacaan, dengan sin as-sirat dan dengan sad as-sirat, ya.
Dan maksud dari sirat ada tariq, jalan. Ya. Jalan yakni jalan yang ma'nawi. Ya. Bukan jalan yang kita lewati, yang kita injak, bukan, tapi jalan yang ma'nawi. Ya, yaitu syariat Islam ini. Wal muradu bil hidayah huna hidayatul irsyad wat taufiq. Maksud dari hidayah di sini adalah hidayah al-irsyad dan hidayah taufik. Hidayah petunjuk, ya, dan hidayah diberikan taufik. Jadi hidayah ada dua, ya. Hidayah irsyad itu hanya sebatas pengetahuan, hanya sebatas mengetahui, petunjuk, ya. Adapun hidayah taufik adalah melaksanakan hidayah itu. Ya, hidayah ada dua macam, yaitu hidayah irsyad, juga disebut hidayatul ilmi wal irsyad. Ya, petunjuk ilmu. Ya, jadi hanya sebatas tahu. Ya, nah, sebagaimana tugas Nabi Muhammad SAW memberikan hidayah. Hidayah apa? Irsyad. Nabi SAW tidak mampu merubah, ya, orang secara langsung. Yang tadinya buruk menjadi baik. Tugas Nabi SAW memberikan hidayah irsyad, memberi petunjuk. Ya, tugas para dai, ya, menjelaskan agama Islam, ya, menyampaikan hidayah irsyad, memberikan petunjuk, ini yang benar, ini yang salah. Nah, sebatas ilmu, tidak ada pemaksaan, ya, dan tidak bisa merubah. Nah, karena yang bisa merubah itu hidayatut taufik, ya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah yang memberikan taufik, ya, sehingga dia mengamalkannya, sehingga dia menetapi jalan hidayah tersebut, jalan yang lurus tersebut. Ya. Maka ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, kita meminta kepada Allah dua hidayah. Ya. Dua hidayah tadi, hidayah irsyad berupa ilmu, dan hidayah taufik berupa amal. Ya. Kata Syekh, tas'alullah ta'ala ilman nafi'an wa amalan salihan. Ketika engkau mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, maka engkau seakan-akan meminta ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ya. Jadi mencakup kedua hidayah. Ya. Baik. Mustaqim yang lurus, kata Syekh, alladzi la wijaja fih, yang tidak ada beloknya, ya, yakni jalan yang lurus. Jalan yang lurus, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah membuat garis di pasir, ya, di tanah. Beliau mengambil ranting, sebuah ranting, kemudian beliau membuat garis, ya, lurus. Kemudian di sampingnya beliau juga membuat garis-garis yang lain yang banyak. Kata Nabi SAW, ini adalah jalanku, jalan yang lurus, ya. Dan di sampingnya ini adalah jalan-jalan syaitan, jalan-jalan yang membelok, ya, yang melenceng kepada kesesatan, kemaksiatan, kemungkaran, kekafiran, dan yang lain sebagainya. Ya. Baik. Nah, kemudian setelah menyebutkan ayat ini,
ihdinas siratal mustaqim, di sini Syekh membawakan beberapa faidah. Ya, faidah yang pertama dari ayat ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama, ya, ini bersandar kepada Allah setelah memohon pertolongan untuk melaksanakan ibadah, ya, agar menunjukinya kepada jalan yang lurus. Karena seorang yang beribadah, dia butuh pertama ikhlas. Sebagaimana ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu. Ya. Hanya kepadamu kami menyembah. Ya, mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah, mentauhidkannya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, butuh isti'anah yataqawwa biha 'alal ibadah. Butuh pertolongan Allah, ya, untuk melaksanakan ibadah. Sebagaimana Allah katakan, iyyaka wa iyyaka nasta'in. Ya. Kemudian yang ketiga, wa min ittiba'in lisyariah, dan butuh untuk mengikuti syariat. Seorang yang ibadah itu butuh ikhlas, butuh isti'anah, minta pertolongan kepada Allah, dan juga butuh ittiba', mengikuti syariatnya Nabi SAW. Sebagaimana ditunjukkan dalam ayat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, yakni kepada syariat yang Rasulullah SAW membawanya. Ya. Jadi ibadah tidak cukup dengan ikhlas saja. Ya, juga harus diiringi dengan siratal mustaqim, dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan syariatnya Nabi SAW. Juga kebalikannya, syariat ibadah yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan ajarannya Rasulullah SAW, tidak cukup tanpa ikhlas. Sebagaimana para ulama selalu menyebutkan, di antara atau dua syarat yang menjadi syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas dan mutaba'ah, ittiba'. Ya. Kemudian ibadah itu akan terlaksana jika ditolong, ya, isti'anah, ya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, oleh karena itu ayat ini menjadi pelengkap untuk ayat yang sebelumnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya. Baik, faedah yang kedua, tingginya bahasa Al-Qur'an, balaghatul Qur'an. Ya. Di mana Allah menyebutkan ihdinas siratal mustaqim dengan menghapus huruf jar ila. Ya. Asalnya ihdina ila. Nah, tunjukilah kami ila kepada as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Ya. Kemudian dalam ayat ini ila dihapus, ditiadakan agar mencakup dua macam ibadah tadi, dua macam hidayah tadi. Ya, agar bisa mencakup dua hidayah tadi. Karena hidayah taufik, yang pertama hidayah irsyad dan yang kedua hidayah taufik. Ya, hidayah irsyad, ya, itu menuju kepada, ya. Nah, hidayah taufik biasanya dimanakan di atasnya, ala. Jadi hidayah
ilas sirat wa hidayah fis sirat atau alas sirat. Petunjuk menuju jalan yang lurus dan petunjuk agar tetap di jalan yang lurus. Sehingga huruf jar ila dihapus saja. Dihapus dalam ayat tersebut, ya. Allah tidak membawakan huruf jar ila di situ karena agar mencakup dua hidayah tadi. Hidayah ilas sirat dan hidayah fis sirat. Ya. Baik. Kemudian faedah yang ketiga bahwa jalan, ya, syariat atau ajaran itu terbagi menjadi dua. Ada ajaran yang lurus dan ada ajaran yang menyimpang. Ya. Ada siratal mustaqim dan ada sirat al-mu'waj. Mu'waj itu yang bengkok, yang menyimpang, ya. Yang sesuai dengan hak, dengan kebenaran yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah, dialah jalan yang lurus, ya. Dan yang menyelisihi kebenaran tersebut dialah jalan yang menyimpang, ya. Baik. Itu 3 faedah yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh dalam ayat ihdinas siratal mustaqim. Lalu Syekh mulai melanjutkan kembali dengan ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim atfu bayan liqaulihi ta'ala as-siratal mustaqim. Ya. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ini dalam bahasa Arab namanya atfu bayan. Atfu bayan, penggabungan, ya, sebagai penjelas. Ya, sebagai penjelas. Atfu bayan ini juga termasuk tawabi' yang mengikuti. Oleh karena itu harokatnya sama, sirata. Yang sebelumnya fathah juga, mansub juga, nasab, sirata mustaqima. Maka di sini atfu bayannya juga mansub, fathah, sirata, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, ya, jadi menjelaskan, ya, menjelaskan jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Alladzina, orang-orang yang an'amta 'alaihim, an'amta 'alaihim, engkau berikan nikmat kepada mereka. Ya. Siapa yang diberikan nikmat tersebut? Ya, itu ditafsirkan juga dengan ayat lain dalam surat An-Nisa ayat 69. Ya, karena di antara metode tafsir para ulama, ya, mereka menempuh metode yang pertama, mentafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Ya. Mentafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Nah, ya, siapakah orang-orang yang diberi nikmat tersebut? Nah, disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Ya, An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah,
dari para nabi, orang-orang siddiq yang jujur, yang membenarkan, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang soleh. Ini yang diberi nikmat para nabi, ya. Kemudian siddiqin, yang mengikuti para nabi, membenarkan nabi, ya. Kemudian wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Kemudian orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, itu termasuk dari bagian mereka, ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Ya, kata Syekh, humul yahud wa kullu man alima bil haqqi wa lam ya'mal bih. Ghairil maghdubi alaihim, bukan yang dimurkai, bukan mereka yang dimurkai, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Siapa? Humul yahud, mereka adalah orang-orang Yahudi. Wa kullu man alima bil haq wa lam ya'mal bih, dan setiap orang yang tahu, berilmu terhadap kebenaran namun dia tidak melakukannya, dia tidak mengamalkannya, ya. Dia mendapatkan hidayah irsyad namun dia tidak mendapatkan hidayah taufik, ya. Dia mengetahui, mereka mengetahui, namun mereka tidak mengamalkannya, ya. Wa qauluhu ta'ala waladdallin humun nasara qabla bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Mereka adalah orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu man amila bi ghairil haqqi jahilan bih, dan setiap orang yang beramal tanpa kebenaran, dia melakukan sesuatu tanpa didasari ilmu yang benar, ya, atas kejahilannya, karena kejahilannya terhadap kebenaran. Nah, dia beramal jadi waladdallin, orang-orang yang tersesat, dia beramal tanpa ilmu, ya. Dia beramal tanpa ilmu, dan amalannya amalan yang salah, ya, amalan yang tidak sesuai dengan kebenaran, karena tidak didasari oleh ilmu, ya. Baik. Kemudian di sini Syekh membawakan satu masalah, ya. Beliau pindah dulu sebelum melanjutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beliau membawakan masalah dalam pembahasan qiraah, ya. Masalah qiraah, bahwa pada ucapan, pada bacaan alaihim mengandung dua qiraah, qiraah sab'ah, ya, yaitu dengan mendomahkan ha dan mengkasrohkannya, ya. Yang sering kita baca siratal ladzina an'amta alaihim waladdallin, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dengan mensukunkan, ya. Juga ada
yang dhammul ha, ya, mendomahkan haknya. Alaihimu, ya, alaihum, afwan, alaihum, dengan mendomahkan ha, alaihum, siratal ladzina an'amta alaihum, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya. Nah, jadi yang pertama kita mengkasrohkannya alaihim, alaihim. Kemudian ada qiraah yang kedua dengan mendomahkan haknya, alaihum, alaihum. Kata Syekh, qiraatan sab'iyatan. Dua qiraat tersebut juga termasuk qiraah sab'ah. Artinya dibaca oleh qurra yang 7, ya, oleh qurra yang 7. Baik. Namun kata beliau, ya, di sini beliau membawakan permasalahan tersebut, ya, bahwasanya tidak layak bagi seseorang untuk membaca yang tidak dikenal oleh orang awam, ya. Hendaknya terutama imam, ya, tidak membacakan sesuatu dari qiraah yang tidak dikenal oleh orang awam, ya. Karena apa? Karena manusia, orang awam, ya, itu mengagungkan Al-Qur'an, memuliakan Al-Qur'an, ya. Ketika mereka mengetahui sesuatu karena mendengar saja tanpa belajar, tanpa mengetahui ilmunya, ya, kadang dibaca begini, kadang dibaca begini, ya, kadang dibaca A, kadang dibaca B, maka akan menjadi ragu mereka, ya, akan menjadikan mereka ragu juga, ya, akan menjadi fitnah, ya, akan menjadi fitnah, dan juga, ya, kadang akan diikuti oleh orang awam tanpa ilmu, ya, mendengar ada, ya, Syekh Fulan, ya, dengar murotal bacaannya wadduha, ya, dan seterusnya, dia ikut-ikutan, ya. Biasanya orang yang ingin cari perhatian, ingin terkenal, ya, dia ikut-ikutan, padahal dia tidak tahu ilmunya, ya. Sehingga akan mendatangkan kerusakan, ya. Jadi yang seperti ini, seperti alaihum, itu tidak dibacakan di orang awam, ya. Biasanya kapan dibacakan, ya, ya, ketika makmumnya orang-orang yang berilmu juga, ya, dengan menjelaskan apa yang akan dia baca, ya. Oh, saya nanti akan membaca qiraah fulan, ya, riwayat fulan, ya, sehingga makmumnya juga ketika dia mendengar ada yang berbeda, ya, bukan karena salah, tapi karena bacaannya riwayat lain, qiraah yang lain, ya. Nah, oleh karena itu hendaknya, ya, kita membaca dengan apa yang kita baca, ya, ini riwayat Hafs dari qiraah Asim, ya, riwayat Hafs dari qiraah Asim, ya. Baik, oleh karena itu disebutkan dalam atsar yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, haditsun nasa bima ya'rifun, hendaklah kalian berbicara dengan manusia dengan apa yang mereka ketahui, ya, ya, jangan mendatangkan sesuatu yang aneh, ya. Atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluh, ya, apakah kalian ingin Allah didustakan dan Rasulnya didustakan, ya. Baik. Nah, jadi hal-hal yang mungkin bagi sebagian orang, ya, atau bagi kebanyakan orang awam itu tidak layak disampaikan, ya, tidak layak didengar bagi mereka, maka tidak perlu disampaikan, ya. Misalkan masalah tangan Allah,
Ya, ini sesuatu yang tidak perlu disampaikan secara detail. Ya, kedua tangan Allah, Allah memiliki dua tangan Allah kanan misalnya. Itu tidak layak tidak layak disampaikan kepada orang-orang awam. Ya, yang seperti itu dikaji di kalangan para penuntut ilmu. Ya. Baik. Karena pengagungan mereka kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Al-Quran, ya, ketika diberikan hal-hal yang aneh, ya, akan meragukan mereka, akan mendatangkan sesuatu yang lebih mafsadah dan mudarat. Itu juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya, innaka la tuhadditsu qauman. Dari Ibnu Mas'ud, ya, innaka la tuhadditsu qauman haditsan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah la tablughu uquluhum